Ya. Nah, teman-teman guys, ini kita ke Jogja kali ini kita mau menemui Mamfe. Nah, Mamfe ini adalah guru spiritual saya dan nomor 1 di Jogja. Nggak segitunya kali. Nah, jadi kali ini kami akan belajar yang namanya baca tarot. Kebetulan kan Mamfe-nya ini adalah guru spiritual nomor 1 di sini, bahkan 1 Indonesia juga. Nah, jadi tersanjung gue. Masa sih. Jadi saya akan dipersiapkan untuk belajar baca tarot dengan baik dan benar seperti itu. Oke, stay tune terus. Yuk. Nah, oke guys, karena kita mau keluar sembari makan dan kita juga mau belajar tarot, berarti otomatis Mom harus ganti baju dulu yang cetar, membahana, mempesona dong ya. Oke Mom, siap-siap? Keren sekali, kece sekali loh Mom. Udah deh, nah teman-teman, karena Mom udah siap, kita langsung berangkat aja. Mamfe-nya sudah kece, keren, ya kan? Oke, sip. Nanti kita bicara ya tentang Mantap. mimpi, tentang harapan, dan tentang cinta. Oke guys, stay tune. Halo guys, sekarang kita udah di dalam mobil. Nah, sekarang kami akan pergi ke salah satu cafe yang instagramable. Habis gitu suasananya juga enak. Yuk, gak usah lama-lama lagi, kita langsung cus ke sana ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Kejawan Cafe. Nah, mumpung kita lagi jalan ke kafenya yang vibes-nya Jawa banget seperti ini, nah kita akan tanya-tanya sedikit nih ke Mamfe, kira-kira tarot itu untuk apa sih? Dan kegunaannya tuh bisa sampai seperti apa sih? Kayak gitu. Ayo Mam, silakan. Oke, tarot itu bagian dari media untuk membaca kartu kehidupan ya. Di mana kehidupan itu kan bervariasi. Banyaklah variasi dalam hidup kayak gitu. Tanpa kita sadarin, kita itu kadang-kadang ngelewatin jalan seperti ini, nih jalan liku-liku kayak gini biasa aja kayak gitu. Padahal sebenarnya ini ada maknanya kalau ini dikarakterkan ya. Ini jalan berliku tapi ada sebuah tujuan, misalkan seperti itu. Nah, itu dan banyak hal juga sih ya. Kita jarang menyapa ini pohon rindang. Kenapa pohon ini? Berarti ini segala sesuatu yang bisa tumbuh. Nah, ini kalau di gambaran kartu tarot itu bisa dibaca karakternya seperti itu. Nah menurutnya Mamfe itu kira-kira memang bisa dikategorikan tarot itu sebagai mistis tak? Tinggal gimana pribadi yang bisa membaca ya. Tapi sebenarnya tarot itu sendiri jauh dari kata mistis. Jadi kalau kita bicara tentang mistis, pasti banyak orang bicara itu bagian dari musrik, itu bagian dari yang orang susah untuk meyakini atau mempercayai itu. Tapi kalau kita meyakini bahwa kartu kehidupan itu kartu di mana banyak proses kehidupan, dan proses kehidupan itu tidak ada yang tidak baik kayak gitu. Jadi proses kehidupan itu banyak baiknya, maka orang akan cenderung selalu ingin bertanya seperti itu. Dan bisa membantu banyak orang. Sangat bisa membantu banyak orang. Karena banyak orang nih Mom yang bilang tarot itu pasti kayak punya ilmu lah, pasti punya apalah kayak gitu. Tinggal bagaimana orang mau melihat dari kacamata secara mistisnya atau secara memang bagaimana si pembaca itu menyampaikannya. Mamfe kan pernah bilang nih, memang harus melewati 3 tingkatan dulu. Yang pertama membaca dengan baik. Yang kedua membaca dengan tidak pakai emosi. Ya, jadi kan? membaca dengan baik, terus membaca jangan pernah melibatkan emosi. Contohnya begini, dengan emosi itu ketika Mevang mengenal seseorang yang Mevang baca nih, itu jangan seolah-olah Mevang itu mengenal kayak itu. Jadi kenalilah pertanyaan, itu yang mau sering garis bawahin. Kenali pertanyaannya hingga emosi ego kita itu tidak membaca dengan karena aku kenal kayak gitu. Baca melalui karakter kartunya.
Oke. Kalau itu sudah bisa menguasai itu, nanti menuju ke membaca pasti benar. Kehidupan tidak bisa kita pastikan, tapi paling tidak mendekati kebenaran untuk tidak mensugestikan sebuah ketakutan, itu yang membilang membaca pasti benar. Oh gitu ya, berarti bukan untuk pasti benar bacaannya. Ya, tidak. Oke. Ya. Nah oke guys, karena ini adalah kafe kejawen, so kami mencari-cari tempat yang lebih kelihatan lagi kejawaannya, vibes-nya, dan rindang-rindangnya ya. Kami pindah tempat ke sini dan teman-teman bisa ngeliat sendiri pemandangannya seperti apa. Hijau daun, ada sungai juga, lalu juga ada jembatan dari bambu juga. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sana. Nah, di sana ini benar-benar kayak memang adat tempat adat khas gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kami udah pesen makanan dan segala macamnya. Teman-teman tetap stay tune dan kita bakal ngobrol lebih banyak lagi soal tarot. Oke? Oke guys, pesanan kita udah keluar. Kita pesen snack hari ini pisang goreng sama yang namanya lava bomb dan terkenal banget nih di Cafe Kejawen ini ya. Nah, sambil kita ngobrol santai, kita juga bakal membaca tarot nih, ya kan? Nah, sebelum membaca tarot harus diingat dulu ya, teman-teman ya, bahwa untuk tarot teman-teman ya tidak bisa menjabarkan apa, siapa, kapan, dan di mana. Dan percayalah, setiap kartu dan proses kehidupan itu semuanya bagus. Meskipun ada yang nggak bagus, itu adalah proses kehidupan teman-teman ya. Nah, oke, sekarang saya udah ada kartu tarot yang memang diperuntukkan untuk saya nih. Nah, bedanya punya saya gambarnya kecil banget. Kecil banget nih, kecil banget ya. Unik nih. Seperti pemiliknya. Nih. Unik seperti pemiliknya. Ini nih teman-teman ya. Nah, tapi coba lihat punyanya Mom. Mana Mom? Gambarnya lebih jelas nih. Gambarnya lebih jelas. Nah, tuh. Nah. Silakan nih Mom. Mama mau nanya apa nih? Waduh, saya kok nggak profesional ya rasanya. Udah, gini aja deh, Mam. Beres, Mam. Oke, yang penting isinya ya, Mam ya. Ada gurunya jadi ini ya, nervous gitu. Iya, oke. Oke. Ya. Oke, Mom hanya menanyakan satu sisi bagaimana kehidupan Mom ke depan, itu aja. Ke depannya? Ya. Ambil 3 kartu, Mam. Oke, sebelum kita membaca, kita juga harus menyampaikan setiap detik kehidupan itu pasti ada yang berubah. Meskipun ada yang jelek kartunya, bisa dibilang itu adalah proses. Nah, dan itu juga bisa diwaspadai sehingga tidak terjadi. Seperti itu ya. Oke, kalau memang lihat kartunya Mom, untuk kedepannya ini memang ada yang harus mewaspadai. Mom mempunyai kedudukan yang dimana secara materi, secara juga kepribadiannya Mom itu bagus gitu Mom. Nah, tapi ada sesuatu bayang-bayang yang dimana Mom fokus ke sana. Nah, dan ini harus diwaspadai Mom, karena kartu keduanya adalah yang menandakan bahwa gedung yang berkobar dan banyak orang yang melompat nih. Seperti itu. Nah, apabila kalau misalnya ini bisa diwaspadai, misalnya ini tidak akan terjadi, Mom, kayak gitu. Dan jadi untuk permasalahannya apa tidak bisa memberitahu ya, Mom ya. Nah, dan habis itu juga karena belum ada pertanyaan ya. Ya, belum ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk kedepannya Mom ini akan meninggalkan sesuatu yang sudah Mom raih. Mom dapatkan, Mom akan mencari peluang yang lain seperti itu, karena Mom yang dilihat di sini adalah suatu visi yang lebih besar, karena di sini ada gunung-gunungnya nih, Mom. Jadi sesuatu gitu yang besar gitu ya, yang akan dijalanin gitu ya, dan itu lebih ke positif ya. Iya, lebih ke positif. Dengan segala kemampuan yang Mom ada ya. Pengen lebih panjang lagi dong, dibacanya harus buka berapa nih? Tambah lagi 2. Nah, nih. Di sini Mom
apa yang mom tinggalkan itu, apa yang sudah pencapaian yang mom raih, mom kan akan lebih ke arah visi yang lebih besar lagi dan bahkan juga lebih gede, ya kan? Nah, dan di sini juga mendukung semua sih mom. Banyak yang akan membantu mom segala masukan atau segala bantuan yang mom bisa butuhkan, dan juga ada beberapa opsi, ide dan yang lain-lain. Nah, itu akan membantu mom itu untuk mencapai yang sangat lebih baik. Oh, ini kartu ini ya, putaran kehidupan hingga bisa mencapai puncak apa yang diinginkan gitu. Iya, betul. Keren lo bacanya terus. Nah, habis itu tentu saja untuk sesuatu visi yang mom kejar itu mom juga ya baik lagi ke mom sendiri. Yang bisa membantu diri mom adalah mom sendiri, karena di sini mom nggak menyerah, mom maju terus berjuang, pakai kudanya loncat-loncat. Karena si muda ya. Iya. Iya. Karena mom loncat-loncat di sini sambil bawa pedang sambil ngoceh. Ya bercanda ya teman-teman ya, bercanda ya. Asik juga lo dibaca sama Mevang ini, benar-benar. Bercanda ya teman-teman ya. Jangan dianggap serius. Tapi ya, gimana Mina? Bener nggak? Guru? Nah, kita istirahat sebentar. Gurunya mau makan snack. Guru juga bisa lapar ya. Gurunya suka makan es krim apa bom. Enak loh, enak banget. Sungguh enak Mom? Enak ya? Coba ya Mom? Boleh. Apa bom? Ya ampun, semua manis nih berarti. Ini yang nempel Mom. Sekarang kartunya Mamfe bukan yang tadi ya, melainkan yang ini nih. Nih, karakternya malah lebih gila lagi, banyak banget. Boleh buat aku satu? Oh, boleh banget. Wow, sungguhan loh. Sungguhan. Apa nih pertanyaannya? Bebas buat biasanya yang paling umum itu apa ya? Percintaan. Nah, itu paling kebun. Oke. Ayo, silakan. Ambil 3 kartu. Percintaan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke, sip. Wow, di sini ada kartu pertama ya. Kartu di mana sekarang itu Mevang itu ada sebuah hubungan di mana hubungan kedekatan hati ya, karena di sini ada gambar di mana nih ada seseorang, berarti ini kan Mevang dan ada seseorang yang dekat. Kondisi sekarang seperti ini kayak gitu. Tetapi untuk percintaan Mevang dengan seseorang ini perlu mencari jalan, karena di sini dengan mencari jalan ada sebuah gambaran. Di sini ngikutin jalan yang ada. Mevang yang lebih harus optimis dengan hubungan tersebut kayak gitu. Karena di sini ada satu keadaan di mana seseorang itu seseorang yang dekat sama Mevang itu seseorang yang istilahnya dia lagi banyak masalah dalam kehidupannya. Di sini ada gambaran di mana seseorang itu punya kemampuan dan punya buku kehidupan yang ada, dan di sini juga ada pendamping. Ini ada gambar pendamping ya, ada gambar pendamping, dan di sini ada gambar kobaran api. Itu menandakan bahwa seseorang ini lagi dalam masalah juga dengan hubungannya dengan orang lain. Seperti itu. Ini gambarannya. Jadi di sini dari gambaran percintaan Mevang, berarti Mevang harus mencari jalan. Coba tambah 2 kartu lagi supaya Oke. Kartu keempat, kartu kelima mau. Oke. Nah, percintaan ya guys ya, yang paling banyak diminati. Percintaan. Oke. Lanjut. Nah, ini kalaupun diteruskan dalam sebuah hubungan di sini. Ini dalam sebuah hubungan yang ada, karena ini lebih dari 2 orang ya, tidak couple. Berarti di sini ada orang lain yang nantinya itu ada salah satu itu yang tersakitin karena adanya orang ketiga. Di sini ada gambaran orang ketiga, ada gambaran seseorang yang sedang meratapin keadaan kayak gitu, dan untuk kondisinya di mana nanti Mevang itu akan meninggalkan apa yang sedang dijalani sekarang.
Itu gambarannya. Jadi oke, kalau melihat gambaran seperti ini jangan membuat kita itu mensugesti suatu keadaan. Oh nanti akan putus, nanti akan ada orang lain itu. Kalau ini bisa di hubungan ini dibawa di sebuah pendewasaan ya, di sini akan bisa menyatukan sebuah kepercayaan, keterbukaan, dan itu bisa jadi tidak seperti apa yang digambarkan seperti ini. Nah, ya jangan pernah disugesti untuk sesuatu yang tidak bagus, tetapi andai kata ini supaya tidak terjadi bagaimana, ya buat hubungan itu untuk dibawa ke sebuah pendewasaan, untuk saling menghargai, percaya, dan apa yang tidak kamu suka dari aku, apa yang tidak aku suka dari kamu, itu harus bisa diutarakan, bisa dibicarakan sampai menemukan jalan keluar kayak gitu. Jadi intinya kalau sampai ada ini berarti kan kepercayaannya itu kurang, akar kepercayaannya itu kurang. Oke. Nah, oke. Nah guys, ini adalah guru spiritual saya yang detail nih membahas tentang saya toh. Kan teman-teman suka nih kalau misalnya bahas tentang percintaan. Oke. Nah, guys, sekarang setelah aku dan Mom saling membaca, nah kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu owner dari Cafe Kejawan. Nah, perkenalkan Pak Gede nih. Nah, mantap ya. Meskipun namanya adalah Pak Gede, tapi badannya tuh kecil loh. Ya. Oke nih, Pak. Saya kan ada kartu nih. Maaf ya. Boleh nanya apa aja? Kira-kira Pak Gede ingin nanya apa? Apa ya? Ceder. Tapi Mom tahu loh sebenarnya ini apa namanya, Pak Gede ini mau buka satu kafe juga di daerah timurnya Jogja lah. Punya keinginannya seperti itu. Mungkin dalam perjalanan itu akan menemukan itu atau tidak, itu aja. Oke ya. Bisa Pak, tolong ambil 3. Perjalanannya semuanya itu yang Bapak, harapan-harapan yang ada, itu Bapak sudah punya semua. Dukungan itu juga ada semuanya, dan harapan yang pengen Bapak raih itu juga dekat kayak gitu. Nah ini Pak, ini kan Bapak nih. Nah habis itu kan tangannya itu megang kayak bola-bola harapan bintang-bintang. Nah habis itu kan di sini juga ada burungnya juga. Gitu. Tak kira megang duit ya. Makanya pakai Mom aja lo kartunya lo. Ya wes. Nah kayak gitu, jadi perjalanannya itu bagus Pak. Dan di sini pun juga hambatan yang yang tadi Bapak nanya itu kan tentang perjalanannya ya. Kalau di sini iya memang harus merintis. Nah, merintis itu pun juga jadi kok Pak, karena apa? Bapak punya harapan-harapan dan hasil pahatan itu usahanya Bapak itu dipajang. Jadi kan membuahkan hasil tuh Pak. Nah, di sini nanti juga banyak kok Pak harapan yang Bapak mau, dan nanti buka di timurnya Jogja itu juga banyak kok berhasil juga seperti itu Pak. Karena apa? Di sini banyak orang yang datang kok Pak. Ada anak kecil juga, ada orang tua juga, dan ada yang ada couple juga yang datang. Dan ini kan bertabur bintang nih Pak. Bintangnya ada 10. Nah jadi overall kartunya Bapak ini itu sangatlah bagus seperti itu Pak. Dan niscaya bisa terjadi seperti itu. Tapi setiap detik kehidupan bisa berubah ya Pak ya? Oh, Setiap detik. Kalau bisa sebelum detik lagi. Ya, di mana ada gitu. tarian nafas, Pak Di ada hembusan nafas, kan begitu. Nah, cuman yang dengan saya baca saat ini, sekarang ini untuk perjalanan yang ke depan pembukaan Resto Cafe semuanya berjalan dengan lancar Pak. Kayak gitu. Amin. Itu Bu ya.
Oke. Nah, bener nggak nih? Nah, sekarang dievaluasi nih guys. Ayo guys, let's go guys. Ayo guys. Nah, Let's go. dievaluasi nih kita nih. Ayo, silakan Tadi nih. yang bacakan Natalia, terus yang neropong tadi Pak Gede. Iya. Ternyata teropongannya di sini ini ada sebuah harapan yang akan dipegang untuk perjalanan ke depan ya, ke depan entah ke Surabaya kemana ini akan ada sebuah harapan yang kepegang. Harapan apapun ingin mendirikan apa-apa, tetapi di sini masih perlu waktu dari harapan-harapan yang ada ini. Ini perlu waktu karena di sini akan ada negosiasi-negosiasi yang baik. Jadi di sini Pak Gede perlu partner yang bisa diajak negosiasi dan itu bagus. Akan ada hasil ketika negosiasi itu akan dijalani. Iya. Berarti bacaku salah dong, Mom. Tidak salah, tetapi menuju ke arah di mana akan bisa disambungkan lagi dengan keadaan atau karakter kartu lagi. Jadi pembacaanku tadi itu udah bagus. Sudah bagus. Bagus banget. memuji guys. Iya lah guys. Oke, Sudah. aku ini lagi ujian, ternyata kami malah dagelan. Malah dagelan kita guys ya. Kok bisa Mam ketemu si cantik di Surabaya? Piye ta kabarnya? Wah, itu cerita yang sangat panjang melewati gunung dan lembah. Oh. Jadi lagunya Bercanda ya, Mas guys, ya. bercanda, Mas, guys, ya. Mas. Jadi lagunya itu Minyak Hatori. You Are the Reason, right? Wah. Iya kan? Coba nyanyi, coba Iya. nyanyi supaya saya mengingat lagu itu. You are the reason, kan gitu ya? Itu aja yang tahunya. Cuma satu bait itu doang, Iya, Pak. Sorry, nggak satu usah kali. lama-lama. Nah, sebelumnya terima kasih banget Pak Gede untuk waktunya. Iya. Udah Pak Gede humble banget ya kan. Habis itu lucu bisa nyanyi cuma satu bait. Wah, itu thank you banget. Ini sebuah kesempatan yang kayak ya wow banget karena saya bisa ketemu Pak juga Pak ya. Gede. Iya, kebetulan semua ini saya bisa ketemu dengan salah satu ownernya dari Cafe Kecawan yang gede di Jogja. Oke. Baik, kalau gitu yuk kita bareng-bareng stay tune terus dan bye-bye.